Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bisa bilang jika dia sudah tidak mencintaimu, tapi tubuhnya tidak bisa berdusta jika dia masih sangat mencintaimu. Ya, jadi mantan dimanapun, kapanpun, ketemu siapapun selalu mengatakan bahwa dia sudah tidak mencintai kita, bahwa dia sudah tidak butuh kepada kita, bahwa dia sudah ilfil, sudah hilang feelingnya kepada kita, ya. Itu apa yang diucapkan oleh lisannya. Lisan itu bisa mengatakan apapun, ya. Ada kan lagu dulu, ya, bahwa lidah manusia itu tidak bertulang, tidak berbatas kata-kata, ya. Jadi lidah manusia bisa mengatakan apa saja yang berbeda dengan yang dia rasakan. Tetapi bahwa tubuh kita, dia punya ekspresinya sendiri. Dia punya cara berkomunikasinya sendiri. Sehingga dengan membaca gerakan tubuh pada diri mantan, kita bisa tahu kok bahwa sesungguhnya mantan masih sangat mencintai, terlepas lisannya mengatakan sudah tidak mencintai. Nah, jadi apa tanda-tandanya ketika mantan ini masih mencintai kita? Kalau ketemu, terlihat grogi. Ya, tahu ya orang grogi, ya. Orang grogi itu biasanya jadi gemetar. Tubuhnya jadi sulit untuk dikontrol dan dikendalikan. Ya. Pikirannya menginginkan tangannya untuk diam saja. Tapi ternyata tangannya melakukan gerakan-gerakan yang aneh, yang bukan dia banget. Nah, apalagi kita adalah orang yang kenal betul, ya, bagaimana gerakan tubuh mantan, gesturnya, dan seterusnya. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak biasa mantan lakukan. Jadi misalnya, ya, kita jarang, ya, berbicara di depan umum atau menjadi pembicara gitu kan. Ada misal tugas kuliah tuh. Kalau kuliah itu kan biasanya seringlah dapat tugas presentasi, ya. Atau kalau misal ada yang tidak kuliah tapi kan semuanya pernah sekolah di SMA, ya. Di SMA itu kan juga ada tuh tugas-tugas presentasi di depan kelas, ya. Kalau orang yang sudah biasa bicara, ya, di depan umum, sudah terlatih, ya. Karena apa? Karena misal ikut di kampungnya organisasi kepemudaan, kan gitu. Dan seterusnya, jadi sudah biasa tuh ngomong di depan orang banyak, ya sudah, ya, lancar-lancar saja. Tapi bayangkan ketika orang sama sekali belum pernah punya pengalaman untuk presentasi, bicara di depan umum, gemetar semua, ya, tubuhnya bergetar, suaranya bergetar, ya, dan tubuhnya akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Itu namanya grogi. Nah, mantan ketemu kita, ya, grogi, ya. Kalau dia duduk, yang lututnya bergerak terus, ya, yang tangannya bergetar, dan yang paling terlihat
pada intonasi suaranya yang juga akan terlihat bergetar ketika dia mengucapkan sesuatu. Ketika mantan grogi, ya, itu menunjukkan bahwa ada perasaan cinta yang besar yang sedang berusaha untuk dia tekan, untuk dia sembunyikan. Orang yang sedang jatuh cinta kepada seseorang, ketemu nih dengan orang yang dia taksir, dengan orang yang dia cintai, akan menunjukkan ekspresi yang sama, grogi, ya. Jadi mantan dengan lisannya bilang sudah tidak cinta, tapi ketika dia ketemu kita, kita melihat betapa groginya mantan. Yang kedua, pada matanya. Orang yang mencintai itu biasanya tidak berani melakukan eye contact, ya, curi-curi pandang kepada orang yang dia cintai. Orang yang dia cintai menatap balik. Apa yang kemudian akan dia lakukan? Dia segera mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Jadi orang yang mencintai itu biasanya tidak berani untuk melakukan eye contact. Jadi ketika mantan ketemu kita, kelihatan banget tuh. Kalau tidak melihat tetapi dengan pandangan yang menerawang, artinya tidak berani fokus, ya. Atau melihat ke atas, melihat ke samping, atau melihat ke bawah. Nah, jadi dia tidak berani untuk melakukan eye contact, baik ketika dia bicara, ataupun ketika dia mendengarkan kita berbicara. Itu yang kedua, ya. Nah, yang ketiga nih, untuk teman-teman yang mungkin tidak punya kesempatan atau kemewahan ketemu dengan mantan. Bagaimana kita bisa tahu dari cara tubuhnya bertutur bahwa sesungguhnya dia mencintai dan masih merindukan kita. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang ketiga nih, yang paling penting ya, karena kemewahan untuk ketemu seperti mantan itu tidak banyak orang yang masih bisa mendapatkannya setelah perpisahan itu terlanjur terjadi, kan ya. Itu paling yang masih bisa ketemu kalau suami istri bercerai tapi di situ ada anak-anak. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya, orang tuanya tidak mau ketemu, anaknya yang minta untuk ketemu. Misal ya sudah bercerai, anaknya dengan ibunya, ya ibunya tidak mau ketemu, anaknya yang minta untuk ketemu dengan bapaknya. Ya mau tidak mau kan ibunya, ya walaupun sebentar harus juga ketemu dengan bapaknya. Atau orang yang bercerai atau berpisah, tapi misal rumahnya dekat, bertetangga. Atau satu tempat kerja, satu kampus, ya. Nah, lebih banyak lagi kemudian masih saling mencintai, tapi tidak punya kemewahan untuk bisa ketemu. Maka bagaimana caranya membaca gerakan tubuh mantan kalau dia masih mencintai? Ini gerakan tubuh ya, bukan apa yang dia bicarakan. Kalau dari yang dia bicarakan, misal dia posting sesuatu, kita bisa memahami suasana hatinya. Nah, ini dari gerakan tubuhnya. Ya mau tidak mau kan, kalau tidak bisa ketemu ya kita harus
mencari cara untuk mengintip apa yang dia posting di media sosialnya. Ya, itu pun kalau dia memposting fotonya atau videonya ya. Kalau dia posting fotonya, maka kita bisa melihat ya dari pancaran matanya. Seseorang yang tidak bersama orang yang dia cintai, maka akan kehilangan semangatnya. Orang yang kehilangan semangat itu akan terlihat dari matanya. Matanya akan terlihat redup, ya, atau matanya akan terlihat sebagai mata orang yang banyak menangis. Ya, jadi kan orang berpisah tuh, dia bisa menyembunyikan kerinduannya tadi di depan banyak orang. Tapi ketika dia sedang sendiri, dia kangen dan dia tidak bisa ya bertemu dengan kita karena gengsi atau karena orang tuanya betul-betul sudah tidak menginginkan dia ketemu dengan kita lagi. Nah, maka apa yang dia lakukan agar dia lega? Dia menangis. Ketika dia rindu, dia menangis. Nah, di situ bisa kita lihat ya, kita bisa melihat foto-foto mantan ketika masih bersama kita dulu, matanya terlihat memancar bahagia. Tetapi foto-foto mantan sekarang, matanya terlihat redup dan terlihat seperti orang yang banyak menangis ya. Jadi terlihat matanya tuh bengkak dan seterusnya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa meskipun mantan bilang sudah tidak cinta, kalau orang sudah tidak cinta, berpisah dengan orang yang tidak dia cintai, harusnya kan dia bahagia, harusnya kan dia lega, tetapi kenapa dia banyak menangis? Kenapa dia terlihat redup dan seterusnya? Karena dia tidak bahagia. Ya, jadi seharusnya kalau kita lihat foto-fotonya setelah berpisah dengan kita, harusnya terlihat dia bahagia dong. Tapi ternyata yang kita lihat dari matanya, dia tidak bahagia. Nah, jadi itulah kira-kira ya, ketika mantan mengatakan sudah tidak mencintai kita ya, dan kita masih penasaran apa iya begitu. Nah, bahwa tubuh mantan tidak bisa menyembunyikan perasaan sesungguhnya yang dia rasakan kepada kita. Jadi yang paling penting sekarang ya, kalau kita melihat tanda-tanda ini, ya enggak apa-apa, terserahlah mantan mau bilang apa. Kita perbanyak berdoa saja, agar ya, mau dia bilang apakah, dia tetap kembali bersama kita lagi. Kalau sekarang dia bilang tidak akan pernah balik, maka kita berdoa kepada Allah, kita minta agar mantan yang minta balik duluan ya. Kalau suami istri ini yang bercerai, misal istri yang bilang atau mantan istri ini yang bilang tidak akan pernah mau balik lagi, semoga ketika doa kita terkabul, dia yang akan minta balik duluan. Berdoa ya, laisa say'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.